kesempatan kali ini akan mengangkat tentang budaya positif. Ini adalah materi yang sangat menarik, di mana budaya positif itu kalau nggak salah, nanti kalau tolong diluruskan Bu Irma ya, budaya positif itu merupakan nilai atau keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang baik, di mana itu berpihak pada siswa. Nah, sehingga dengan harapan ketika budaya positif itu diterapkan dengan baik, dilaksanakan dengan baik, maka akan tercipta kondisi yang menyenangkan. Anak bisa belajar dengan maksimal, anak bisa belajar sesuai dengan kodratnya. Banyak sekali contoh budaya positif yang sudah kita lakukan. Setelah ini kita bisa lebih memaksimalkan lagi. Kalau pagi hari anak-anak berjabat tangan dengan Bapak Ibu guru, anak-anak peduli pada lingkungan, membuang sampah pada tempatnya. Misalnya ada tumbuhan yang sudah layu, anak-anak tanpa disuruh sudah mau menyiram dengan sendirinya. Ini adalah contoh budaya positif. Kemudian waktu zuhur tidak perlu diingatkan lagi, sudah mau menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Nah, besar harapan kami budaya positif ini terus kita pupuk secara bersama-sama melalui keteladanan dari kita semua. Kita sebagai guru harus bisa memberikan contoh yang baik, teladan yang baik bagi anak-anak, sehingga anak-anak bisa berkembang maksimal, bisa melaksanakan budaya positif ini dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa mewujudkan sekolah yang berbudaya positif. Selanjutnya, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Irma. Monggo nanti disampaikan kepada teman-teman. Semoga kami semua bisa menambah wawasan apa itu tentang budaya positif. Terima kasih dari saya, itu saja. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang luar biasa, karena untuk mewujudkan ini semua bisa berkumpul dengan Bapak Ibu guru semua, itu merupakan hal yang memerlukan waktu tidak gampang, karena memang kegiatan sekolah kita sangat banyak. Semoga apa yang saya sampaikan nanti dapat bermanfaat. Mohon maaf sebelumnya, saya tidak bermaksud untuk menggurui atau bagaimana. Saya hanya menyampaikan hasil belajar saya selama mempelajari modul 1 dari kegiatan guru penggerak yang telah saya ikuti. Untuk itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Irma Yuni Rianawati dari CGP Angkatan 7, kelas 197. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif yang kebetulan merupakan kebutuhan anak-anak kita untuk dapat menjadi generasi emas Indonesia, generasi yang beriman dan bertakwa, dan sesuai dengan paradigma pendidikan yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Adapun pemaparannya sebagai berikut. Budaya positif itu sendiri diawali dengan adanya perubahan paradigma belajar. Apabila pada zaman dahulu mungkin kita mengenal sekolah gajah, yang pernah kita dengar ceritanya bahwa gajah harus menurut pada pelatihnya, pada aba-aba atau pada perintah-perintah, maka setelah adanya perubahan paradigma belajar ini semuanya menjadi berbeda. Sebagai guru, kita menemani siswa belajar sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, di mana alam pada masa sekarang tentu saja sudah berbeda dengan zaman dahulu. Dulu kita memiliki waktu dan tempat bermain yang sangat luar biasa indahnya, tapi kalau sekarang, alam sekarang sepertinya sudah berbeda. Jadi anak-anak juga akan belajar sesuai dengan keadaan alam yang sekarang. Sedangkan yang kedua yaitu kodrat zaman, di mana kita dulu mungkin tidak mengenal HP, tidak mengenal internet,
Tapi sekarang mau tidak mau sebagai pendidik, sebagai teman belajar siswa, kita harus memahami bahwa zaman mereka itu ya seperti ini, bukan seperti zaman kita dulu yang kalau memanggil bisa dengan kentongan. Nah, kalau sekarang kita memukul kentongan sampai capek juga nggak ada yang dengar karena kebisingan lalu lintas, karena polusi suara dan sebagainya. Maka alat komunikasi termudah dan terbaik adalah melalui HP. Mau tidak mau, suka tidak suka, itulah zaman sekarang. Jadi anak-anak kita selalu mengandalkan HP untuk mencari informasi, selalu mengandalkan HP untuk berkomunikasi, dan kewajiban kita adalah menemani mereka supaya tidak menyalahgunakan HP. Sedangkan yang kedua yaitu disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. 6 keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik Bapak dan Ibu, mari kita lihat satu persatu. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Kalau dulu seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada sekolah gajah. Jadi semua harus sama sesuai dengan perintah. Tapi kalau sekarang sudah tidak. Kita telah mengenal apa yang namanya pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi kita menemani anak belajar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan perkembangannya. Rempong inggih. Rempong. Masa dalam satu kelas kita disuruh membuat tugas macam-macam karena kemampuannya berbeda. Pengalaman pribadi di kelas 7 ketika saya sebagai guru IPS memberikan tugas untuk menggambar peta, ternyata ada yang sudah 2 minggu tidak menggambar, membuat garis saja tidak, apalagi menggambar. Setelah saya tanya, ini maunya bagaimana menyelesaikan tugas ini? Saya mau membuat video, boleh Bu? Bisa toh, video menggambar peta. Dan bukannya digambar dulu baru di video? Bisa Bu. Justru dari situ saya belajar. Saya belajar dari mereka bagaimana membuat gambar video melalui HP. Yang dulu 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu ketika awal menjadi guru tidak pernah terbayangkan akan ada seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya juga terheran-heran dan terkaget-kaget. Waduh, ini menilainya seperti apa nanti? Terus ada lagi yang menawar, Bu, saya menyanyi saja boleh? Menyanyi tentang peta itu seperti apa? Saya belum pernah dengar lagunya. Mereka ternyata pintar sekali. Ada yang membuat puisi. Jadi tentang peta itu bisa menjadi 4 atau 5 penilaian. Dan itu boleh Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu diizinkan untuk membuat rubrik penilaian menyesuaikan dengan materi belajar yang panjenengan ampuh semua. Itulah diferensiasi pendidikan sebagai kegiatan pembelajaran dengan paradigma baru, bahwa kita harus menghormati mereka sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita harus memperlakukan mereka sesuai dengan yang sudah tertera dalam profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global, memang bermacam-macam dan beragam. Lalu yang kedua, kita harus melatih mereka untuk bergotong royong. Mungkin ya makan waktu ya, kerja kelompok itu suratan babar, saya datang bentuk kelompok rame seperti itu. Tapi kenyataannya kita memang dituntut untuk melakukan itu. Diharapkan dengan itu mereka akan dapat kreatif karena sudah ngobrol dengan teman-temannya. Ini nanti bagaimana ya? Ini nanti seperti apa ya? Karena banyaknya masukan-masukan, maka hasil yang dicapai, yang ditampilkan nanti akan lebih kaya, akan lebih bervariasi. Mereka juga akan dapat
dapat berpikir dan bernalar kritis ketika mereka menyampaikan ide dan gagasannya. Jadi sekarang semua boleh beride, semua boleh memiliki gagasan dan boleh disampaikan. Selain itu mereka juga akan memiliki sifat kemandirian, mandiri dalam berpikir, mandiri dalam bertindak. Diharapkan mereka akan mencapai hasil belajar yang setinggi-tingginya, yang dapat memuliakan kehidupan mereka di masa mendatang. Berikutnya yaitu tentang disiplin positif seperti judul kita tadi. Dalam budaya kita, makna kata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi mau nggak mau, ayo ngaturannya seperti ini ya, gitu. Ini yang dinamakan disiplin pada zaman dahulu. Nah, kata disiplin seringkali menimbulkan rasa tidak nyaman. Walah, kayak aturan kalau ini terus biye, gitu. Mungkin murid kita juga seperti itu. Walah, bu guru, pelajarannya lo orang IPS tok, PR, gitu. Oke. Mungkin murid saya seperti itu ketika saya meminta mereka menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, ternyata nanti ada kriteria penilaian tentang pengumpulan tugas termasuk ketepatan waktu. Ini hubungannya dengan kedisiplinan. Nah, sebagai guru tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki kedisiplinan sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam dirinya sendiri, bukan dari luar, atau motivasi ekstrinsik. Sepertinya ini adalah pekerjaan yang tidak mudah. Disiplin positif adalah salah satu upaya menerapkan disiplin pada siswa untuk menumbuhkan kesadaran. Nah, sampai di sini kita ini sering kejar-kejaran dengan siswa kita. Masalah sholat, masalah terlambat, masalah seragam yang tidak lengkap, masalah penggunaan HP, masalah buang sampah. Ya Allah, sepertinya ini tidak cukup dengan berdoa saja ya Bapak Ibu untuk mengatasi masalah ini. Kita memerlukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya bisa mengajak mereka tanpa mengancam, tanpa memaksa, tanpa menghukum. Pripun carane? Nah, itu seperti itulah. Kita kembalikan kepada kebutuhan dasar manusia. Mungkin siswa kita melawan ketika diberitahu mansuli itu untuk memenuhi kebutuhannya bertahan hidup. Karena kalau sudah ayo, itu rasanya seperti mati gaya, seperti mati kutu. Mereka sudah tidak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Apalagi gurunya guala seperti saya ini menduli siungnya itu metu kabeh kayak gitu anak-anak itu kalau membahasakan Bu Irma gitu. Tapi entah kenapa setiap kali saya lewat selalu Bu Irma gitu. Ya maksudnya gimana? Baru pertama ini Bu Irma I love you. Lihatlah murid zaman now sepertinya begitu. Awalnya kaget, tapi lama-lama ya saya menikmati adanya seperti itu. Yang penting mereka tidak
mereka tidak berniat tidak sopan seperti itu. Baik, kita terima. Mungkin bahasanya sekarang bahasa gaul ya seperti itu, murid zaman sekarang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman seperti tadi. Dan kadang murid itu melakukan sebuah keusilan, kesalahan-kesalahan itu karena mereka memerlukan kasih sayang dan rasa diterima. Pengen disayang, mau golek masalah. Sering kita mikirnya seperti itu mungkin Bapak Ibu. Lah, ya kita kembalikan lagi, yang namanya anak pengen diperhatikan, cari perhatian, pengen disayang, itu memanfaatkan segala cara versi mereka. Memanfaatkan segala cara versi mereka. Aneh, tapi nyata. Ya itulah anak-anak kita. Ya kita harus menyadari mungkin di rumah kurang komunikasi dengan orang tua, mungkin di rumah dia tidak ada saudara, mungkin orang tuanya pergi ke luar negeri dan hanya bersama neneknya. Neneknya kan nggak bisa diajak main game, nggak bisa diajak ngobrol, tidak paham diajak membicarakan masalah pelajaran di sekolah yang zaman sekarang, karena neneknya SMP ya sudah kira-kira 50 tahun yang lalu dan zamannya sudah berbeda. Jadi mereka mencari perhatian dari kita dan memang tugas kita memperhatikan mereka, kan seperti itu. Tapi kadang sebagai guru kita juga terbatas, memiliki keterbatasan sebagai manusia biasa. Ya mungkin tidak paham juga, tapi kita memang harus paham dan harus bisa memasuki dunia mereka. Seperti itulah. Kadang muridnya seperti ini, kita kalau foto juga ikut. Ya kayak bebas gini, tiba ini kalau murid kayak bebas gini, ternyata ya begitulah. Dan mungkin juga mereka ingin menguasai kita, meminta perhatian dari kita. Iki bu guruku, duduk bu gurumu. Lah itu yang repot. Muridnya 32 kok bu gurumu bagaimana? Nah kita ini kalau di sekolah milik orang banyak ya Bapak Ibu. Jadi ya alhamdulillah masih ada yang memiliki kita gitu. Iki bu guruku, kayak wali kelasmu, itu wali kelasmu, ya, seperti itu. Mereka membutuhkan ini loh. Mereka ingin berkuasa tapi versi mereka. Jadi ya mohon nanti didampingi supaya mereka tidak salah. Belum selesai. Lari kemana ini? Nah, kembalikan lagi. Nah, selain itu mereka menginginkan sebuah kebebasan Bapak Ibu, mungkin di rumah terlalu disiplin atau bagaimana. Mungkin kalau belajar ditungguin ibunya. Ada yang curhat ibu saya seperti singa, masya Allah ya enggak mungkin. Seperti singa, lah kamu kok nggak digigit seperti itu. Sehingga di sini mereka melampiaskan, merasa lepas dari pengawasan orang tua. Mereka mengira bahwa bapak ibu guru itu tidak bisa mengawasi mereka. Seperti itu, padahal sangat bisa. Kita itu disetel, guru itu disetel memiliki mata sekitar 32 gitu ya, untuk mengamati anak kita. Walaupun kadang kita tidak mampu melakukan semuanya, tapi mereka ingin kebebasan dan tugas kita menemani supaya kebebasan yang mereka inginkan itu tidak salah alamat. Mohon maaf kalau kondisi akhir-akhir ini mungkin yang merupakan sebuah bentuk dari kebebasan, atau mungkin malah di rumah terlalu bebas karena bapak ibunya tidak perso, tidak menguasai kecanggihan teknologi. Pegang HP terus, kenapa, ada apa nak? Mengerjakan tugas? Iya, padahal tugas yang lain yang dikerjakan. Ketika bapak ibunya mirsani melihat, coba pinjam HP-nya, dalam waktu sekejap sekali usap kan sudah berubah layarnya, ya kan?
sudah berubah layarnya. Oh iya, ternyata anakku mengerjakan tugas. Ya tidak tahu di layar yang sebaliknya tadi tugas apa. Kenyataannya dipanggil guru BK. Ya toh, kan ada yang seperti itu. Ketemu Bu Cici, ketemu Bu Sari, ketemu Pak Agung, ketemu Bu Pong. Itu karena mereka melaksanakan tugas yang bebas itu. Ya, dari disinilah fungsi kita sebagai guru untuk mengawasi atau menemani, menuntun belajar anak. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia, memperoleh kesenangan. Siapapun berhak mendapatkan kesenangan dan kita tidak bisa membatasi. Tapi kita dibatasi oleh kesepakatan atau peraturan sekolah. Jadi kita wajib memberitahu murid kita tentang itu. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Oke, pagi ini kita akan mendiskusikan tentang kesepakatan kelas kita. Kira-kira kalian sudah paham apa yang disebut dengan kesepakatan kelas? Peraturan. Kesepakatan itu bukan peraturan. Kesepakatan itu yang namanya sepakat itu berarti kita sudah bagaimana? Sudah sepakat. Kalau sudah sepakat berarti kita sudah melakukan apa? Diskusi. Kita sudah diskusi. Kita sudah mendapatkan kesepakatan seperti itu kan? Nah, kalau sudah sepakat berarti harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Bagaimana nanti bila ada pelanggaran? Sanksi. Berarti nanti kesepakatan kelas yang akan kita bentuk ini juga akan membahas tentang sanksi bila dilanggar. Gitu. Oke. Nah, untuk membentuk kesepakatan kelas, saya akan membagikan kertas ini, kertas post-it warna-warni. Silakan kalian tulis ide kalian tentang kesepakatan kelas yang akan kita buat. Untuk nanti kalau sudah ditulis, silakan kalian tempelkan ke papan tulis untuk kita kelompokkan, untuk kita dapatkan hasil akhirnya kesepakatan kelas kita apa saja. Seperti itu ya. Waktunya 5 menit saja untuk menulis di sini. Silahkan ditulis. Boleh diskusi. Baik, silakan ditulis. Kalau yang jika sudah ada yang mendapatkan ide, silakan ditempel ke depan untuk nanti kita jaga bersama dan kita kelompokkan.
Enggak. Baik anak-anak, jika kalian sudah ada yang menemukan ide yang bisa kita gunakan untuk kesepakatan kelas, silakan diantar ke depan. Jangan tinggi-tinggi, saya nggak keberatan apa pembacanya. Terbalik kali mas. Sok jari. Baik, saya akan bacakan dulu hasil ide kalian tentang kesepakatan kelas kita. Yaitu tidak boleh bermain game saat pelajaran, membuang sampah pada tempatnya, tidak buang sampah di laci, tidak ramai saat pelajaran berlangsung, dilarang melepas sepatu sebelum waktu pembelajaran usai, tidak boleh makan di dalam kelas, buang sampah di tempat sampah, jangan buang di loker, membersihkan kelas sesuai jadwal piket, saat dia masuk harus segera masuk, dilarang menyimpan atau meninggalkan buku di loker, dilarang berbicara kotor dan membuli. Oke, tidak boleh mengejek, tidak boleh tidur. Oh, ada yang tidur ya kalau pelajaran? Berarti dia sedang mengejar mimpi, ya. Tapi tolong dibangunkan, jangan ditinggal pulang ya. Ditinggal pulang. Memberikan peraturan yang harus ditepati. Jika dilanggar akan diberi sanksi. Contoh, membuli teman, mengolok teman. Sanksinya apa? Tidak boleh mencuri pulpen, ya Allah. Ada yang suka ngambil pulpen temennya ya? Kok gitu sih? Siapa? Ayo. Baik, saya kelompokkan dulu ya. Tidak boleh makan di kelas. Buang sampah. Disiplin dalam apa ini? Selalu disiplin dalam acara maupun kehadiran. Yang ini di sini dilarang buang sampah. Ada yang suka. Kita baik, dari hasil diskusi kita mendapatkan 7 kesepakatan kelas. Yang pertama yaitu tidak boleh bermain HP pada saat pelajaran. Ini ada tidak ramai saat pelajaran. Bagaimana kalau dijadikan 1?
tidak boleh bermain HP dan tidak ramai pada saat pembelajaran. Betul tidak? Betul. Yang kedua, tidak boleh mengejek atau membuli teman. Nah ini, ada yang suka seperti itu toh? Ada. Sekarang kita sudah memiliki kesepakatan kelas ya. Jadi nanti kalau ini tidak sesuai dengan kesepakatan, kalian melakukan hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan, maka akan ada sanksinya seperti yang kalian tulis di sini. Terus dilarang tidur pada saat pelajaran, dilarang makan pada saat pelajaran. Berarti pada saat pelajaran ada yang makan, ada yang tidur gitu. Jadi mulai sekarang kalian sepakat untuk tidak boleh ya ini. Kalian yang membuat kesepakatan, awas ya nanti kalau dilanggar. Terus membuang sampah pada tempat sampah, jangan membuang di loker. Kesepakatan keempat. Terus kesepakatan kelima yaitu piket harap melaksanakan tugasnya sesuai dengan jadwal. Ada toh yang tidak melaksanakan? Ada. Kompak ya. Kalau begitu diingatkan temannya ya. Ini kita sudah ada kesepakatan. Terus ini ternyata kok ada yang mencuri pulpen temannya. Nggak boleh loh ya. Mencuri itu sebuah pelanggaran yang sangat berat. Itu bisa dipidanakan loh. Yo, jangan belajar mencuri walaupun hal yang sangat kecil. Bahkan waktu pun tidak boleh dicuri. Tidak boleh curi waktu, apalagi curi pulpen ya. Gimana? Disepakati ini? Tentang pencurian pulpen. Izin ketika akan keluar kelas. Oke, baik. Ini yang akan kita pakai yang mana? Semua ya, lima. Oke, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 kesepakatan kelas ini telah kita tutup. Sekarang saatnya kalian untuk menuliskannya di kertas yang bagus. Nanti akan kita tempel di kelas. Silahkan cari tempat strategis untuk menempelkan kesepakatan kelas supaya dapat dilihat, supaya dapat dilaksanakan, supaya kalian selalu ingat. Oke, bisa? Baik. Sekarang kita akan menulisnya di dalam kertas yang bagus untuk kita laksanakan bersama. Oke, silakan. Dulu kan? Ya, silakan dituangkan ke dalam tulisan ide-ide yang tadi sudah kalian buat. Silakan ditulis yang rapi. Mungkin salah satu bisa membacakan supaya temannya mudah menulisnya. Saat masuk harus segera masuk. Yang keras temannya biar dengar, biar nulisnya enggak putus-putus. Saat bel masuk harus segera masuk. Ini lanjutnya. Tidak ramai saat pelajaran berlangsung. Udah 7 loh tadi. Dilarang menyimpan atau meninggalkan buku di dalam loker meja. Izin kepada guru jika akan pergi ke kamar mandi.
Tidak. Tidak mencuri pulpen teman. Amin. Semoga Tuhan guru akan akan Nanti dulu nggak? Aku ya benar. Halo, saya Safira, guru IPS dari SMP Negeri 4 Ponorogo. Setelah mengikuti diseminasi yang disampaikan oleh Bu Irma tentang budaya positif, saya menjadi lebih paham bagaimana peranan seorang guru dalam pembelajaran. Guru harusnya berpihak pada siswa. Pembelajaran harus berfokus pada siswa dan memberikan mereka kesempatan untuk berpendapat sebebas-bebasnya selama dalam kendali yang benar. Selain itu, guru memiliki peranan yang sangat penting dalam pembelajaran. Menemani siswa belajar adalah kodrat seorang guru. Selain itu, dalam penerapan segitiga restitusi bagi siswa yang bersalah, saya menjadi lebih paham bagaimana menangani pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dan kesalahan yang telah mereka lakukan. Selain itu, sebagai seorang guru, kita tidak boleh memojokkan mereka ketika bersalah, tetapi kita harus membantu mereka untuk mencari solusi bagaimana memperbaiki kesalahan atau pelanggaran yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Jadi, diseminasi dari Bu Irma ini sangat bermanfaat bagi saya sebagai seorang guru muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Kinasa Jagat dari kelas 7A. Semenjak guru saya menjadi CGP, pembelajaran yang dilakukan sangat bervariasi. Saya dan teman-teman lebih nyaman belajar. Materi yang disampaikan lebih menarik. Lebih banyak melakukan pembelajaran di luar kelas dan bahkan kami langsung memperhatikan materi pembelajaran yang disampaikan. Selain itu, Bu Irma juga membantu kami membentuk kesepakatan kelas dan menciptakan budaya positif pada kami. Kami tidak merasa berat dan terpaksa untuk melaksanakan kesepakatan kelas yang kami buat. Karena hal itu sudah kami musyawarahkan bersama. Apabila ada pelanggaran ataupun kesalahan yang kami lakukan, kami akan kelar untuk dijadikan landasan menemukan solusi yang tepat. Biasanya Bu Irma akan menerapkan segitiga resolusi. Pokoknya belajar menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Azura dan ini teman saya Erhasin Aurora Prameswari. Nah, saya di sini akan menceritakan pengalaman saya semenjak guru saya menjadi CGP. Nah, pembelajaran yang dilaksanakan sangat bervariasi. Saya dan teman-teman lebih nyaman. Pembelajaran materi yang disampaikan lebih menarik. Lebih banyak melakukan pembelajaran di luar kelas. Dan pembelajaran kami langsung mempraktekkan materi pembelajaran yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erhasin Aurora Prameswari akan menceritakan pengalaman saya ketika guru saya menjadi CGP. Saat guru saya menjadi CGP, pembelajaran yang dilakukan sangat bervariasi dan sangat kreatif. Karena bervariasi, biasanya pembelajaran ini seringkali dilakukan di luar ruangan. Teman-teman saya juga menyukai pembelajaran yang di luar ruangan karena biasanya di dalam kelas menjadi sangat bosan. Pembelajaran yang dilakukan juga sangat menarik, yaitu langsung mempraktekannya. Nah, mempraktekkan materi yang diajarkan. Nah, selain itu, Bima juga pernah membantu kami untuk membuat kesepakatan kelas dan memberikan budaya positif untuk kami. Pembelajaran yang dilakukan juga sangat efektif bagi
saya sangat menyukai pembelajaran tersebut. Pokoknya pembelajaran ini sangat menyenangkan dan sangat mengasihkan bagi saya. Alhamdulillah ini lebih sedikit mengalami kemudian warna ini wajib sama yang membantu yang hormat Ibu DPC selaku kepala SMP 4 Ponorogo, Ibu BP Ibu Maria dari angkatan 7 dan teman kita Ibu Marianawati CGP angkatan 7 dan teman-teman yang berbahagia. Syukur selalu kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan, sehingga bisa berkumpul dalam kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan di penggerak angkatan 7. Semoga dari awal sampai akhir nanti kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Amin. Salawat serta salam semoga tetap kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tetap kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak-Ibu dari DGP, PP, dan anak-anak, pada kesempatan ini kita di sini di ruangan ini berdiskusi visi dan prakarsa perubahan untuk SMP Negeri Ponorogo. Semoga dengan kegiatan ini bisa membawa perubahan di SMP Negeri Ponorogo melalui CGP anak-anak Irma Marianawati. Tapi sebelum kita berdiskusi, ada sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri Ponorogo, pada Bu Winati. Yang saya hormati Bu Maria selaku pengajar praktek, Bu Irma selaku PGP, Bapak Ibu semuanya, serta anak-anak semua yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka diskusi visi dan prakarsa perubahan. Ini benar-benar luar biasa, dan semoga dengan adanya diskusi ini betul-betul bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk sekolah kita tercinta. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga kita tercurahkan kepada jiwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah momen yang sangat membahagiakan, yang sangat betul-betul kita rindu, sehingga apa yang sudah menjadikan agenda kali ini betul-betul bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Harapan saya
Semoga ini tidak hanya pada Bu Irma saja, setelah ini akan diikuti oleh Bapak Ibu guru yang lain, sehingga betul-betul sekolah kita bisa menuju ke arah yang lebih baik. Nah, bagaimanapun nanti implementasinya terkait dengan visi misi bakar satuan, tentunya TGP maupun PP nanti lebih paham ya domain-domain apa yang sudah penjenengan pelajari di guru kita. Nanti tolong ditulangkan kepada kami, kepada Bapak Ibu guru SMP 4 yang mungkin saat ini belum mengikuti guru kita. Tolong juga diberi motivasi, ya. Semoga setelah ini mereka bergerak dan bahkan mau berlari yang lebih kencang lagi daripada teman-teman sebelumnya. Itu saja Bu Maria, Bu Irma, dan Ibu. Setelah ini mohon waktu sepenuhnya saya serahkan penjelasan selaku PP dan CGP. Nah, itu saja, titip itu saja. Mohon nanti kami dibantu bagaimana seharusnya bergerak ke arah pribadi yang seperti itu. Mohon ada kurang lebihnya. Oh iya, anak-anak jangan lupa, anak-anak juga harus ikut berubah ya, berubah ke yang lebih baik. Bapak Ibu gurunya berubah, anak-anak juga ikut berubah, sehingga semuanya menjadi jauh lebih baik. Terima kasih dari nantinya dari Bapak yang sebesar-besarnya sudah diberikan saya. Terima kasih kegiatan ini. Untuk acara selanjutnya dari Ibu PP Bu Maria, monggo untuk arahan dan bimbingannya. Terima kasih Pak Arif. Saya Ibu teman-teman Ibu kan kecil dan teman-teman yang besar ya. Begini, kita lebih banyak untuk kita bahasanya bukan untuk saya lebih tahu atau bagaimana, tapi kita diskusi bersama. Jadi tujuan dari sesi ini itu untuk membantu dengan semuanya, karena tujuan dari diskusi ini adalah bagaimana sih mendiskusikan cita-cita atau visi wakil sekolah yang nanti berdampak pada murid di masa depan. Nah, sebagai peserta, saya ingin memberikan sebuah beberapa kalimat yang untuk mengantar TGP tercinta kita. Di mana Bu Irma ini selama berapa bulan, 3 bulan ini ya, 3 bulan ini sudah terpapar sama virus Merdeka Belajar gitu ya. Jadi saat ini beliau membuat visi tentang dirinya sendiri. Jadi nanti visi ini bisa diimplementasikan. Semoga saja visi itu nanti memberi warna pada sekolah ini. Yang ujung-ujungnya nanti adalah murid yang lebih baik. Kita tidak saatnya untuk melihat sekolah mana itu kok ya. Tidak. Kita sudah melihat murid kita itu bisanya ini, kita kembangkan. Sudah kita fokus di rumah tangga kita sendiri, kita kuatkan yang di rumah tangga kita. Nah, saya terima kasih sekali kalau Bu Irma sudah mengundang adik-adik kita, karena mereka lah tujuan dari hidup kita. Kita diberikan, kita punya tujuan hidup. Mereka itu adalah tujuan hidup kita. Jadi kita memang perlu menggali dari mereka itu inginnya seperti apa. Gitu. Setelah itu saya melanjutkan ke Bu Irma, monggo Bu Irma untuk melanjutkan langsung. Yang juga sudah Langsung ke Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi yang cerah ini saya
bisa berada bersama Bapak Ibu dan adik-adik semua untuk menyampaikan visi dan prakarsa perubahan. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberi saya kesempatan dan Ibu pengajar praktek yang sudah dengan telaten membimbing saya menjadi ke arah yang lebih baik, dan juga Ibu guru rekan sejawat dan Bapak guru rekan sejawat yang telah hadir, dan juga perwakilan wali murid Ibu Maria juga ada di sini. Ibu Mulyadin, perwakilan wali murid, ya, dan juga murid-murid kesayangan saya. Pagi ini saya akan mengajak semuanya untuk mendiskusikan visi saya untuk sekolah ini. Baiknya bagaimana nanti mari kita bahas bersama. Nah, saya membentuk dan memiliki visi itu berawal dari belajar. Saya mulai modul 1 yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang mana kita harus menjadi pemimpin pembelajar untuk masa depan, di mana siswa harus belajar dengan bahagia sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Setelah itu saya juga mempelajari nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, sehingga akhirnya saya dapat memiliki visi sebagai guru penggerak yang semoga dengan diskusi ini nanti visi saya akan bermanfaat untuk perkembangan sekolah kita ke depannya. Ini adalah hal-hal yang sudah saya pelajari sehingga saya memiliki visi. Dari sini menurut filosofi pendidikan KHD seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya agar mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Untuk itu kita semua harus melaksanakan pembelajaran sesuai berpihak pada murid dan mewujudkan kepemimpinan murid. Untuk itu saya dan teman-teman sudah melalui tahapan Bagja mengatur perubahan, sehingga saya memiliki visi dan murid impian. Visi saya adalah mengantarkan murid-murid saya menjadi orang yang hebat. Hebat adalah kepanjangan dari handal, energik, berinovasi, aktif, dan terampil. Saya memimpikan dengan visi saya, murid saya akan menjadi handal dalam menghadapi kemajuan zaman dan mampu beradaptasi dengan kodrat zaman, serta energik dalam mengembangkan diri, berinovasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tentu saja aktif dalam beribadah dan berkegiatan dalam masyarakat, serta menjaga nilai luhur budaya bangsa, dan yang terakhir adalah terampil dalam memanfaatkan iptek. Saya mengemasnya menjadi satu kata, murid saya hebat, untuk visi ini. Selanjutnya saya juga memasukkan menyelipkan kalimat tentang berinovasi, tentang aktif dalam beribadah. Aktif dalam beribadah sudah tertulis dalam visi sekolah tentang dalam kegiatan sosial kemasyarakatan juga saya memasukkannya dalam kata aktif di sini, dan dalam mewujudkan siswa yang terampil di sini saya juga menyampaikan terampil, saya tambahkan kata terampil dalam memanfaatkan iptek. Jadi visi saya sebagai guru penggerak dapat berjalan beriringan dengan visi sekolah, sedangkan prakarsa perubahan saya laksanakan dalam pembelajaran di kelas, dan harapan saya nanti seluruh kelas akan memiliki prakarsa perubahan seperti yang saya laksanakan, mungkin dalam bentuk yang berbeda. Yang jelas dengan adanya visi dan prakarsa perubahan, harapan kedepannya SMP Negeri 4 Ponorogo akan dapat mencetak generasi yang unggul sesuai dengan
kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga murid kami dapat berperan dan berpartisipasi dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat di masa mendatang. Demikian diskusi telah kita laksanakan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu manusia enak ya, kita bisa kalau kita tambah gemuk, kita beli baju di toko, ganti baju, gampang. Tapi kita lihat kemampuan kita itu jangan seperti baju yang bisa kita beli apa gitu, nanti size-nya kurang kita beli. Kita umpamakan diri kita itu seperti reptil nggak punya baju kan, dia harus ganti kulit untuk berkembang. Nah, kita juga harus gitu. Jadi ikut di CGP itu melepas baju lama untuk kita punya kulit yang baru, kita punya kemampuan. Kalau misalnya ada yang bilang ikut CGP itu berat, memang nggak ada yang nggak berat. Tapi kan kalau kita minta anak kita belajar, masa kita kan ya malu ya Dek ya. Kamu mau gurunya pinter, lebih pinter atau pinter terus gitu aja? Gimana dia? Lebih pinter. Daripada nanti kamu pilih gini aja, pilih guru yang hanya monoton atau yang kayak Irma. Ya, saya nggak ngomong ya, ada yang monoton ya, jangan bilang ya. Nah, itu kita tidak bisa mengontrol orang lain gitu ya, mungkin ya. Saya kepala sekolah, jangan kepala sekolah. Saya sudah minta guru saya untuk jadi CGP. Gagal, beberapa kali gagal. Itu saya mau dorong itu sebenarnya ewo juga, nggak enak juga. Tapi di sisi lain murid itu menuntut. Kita nggak bisa memakaikan paradigma kita yang lama ketika kita jadi siswa dengan mereka itu sudah yang sama. Monggo, jadi kan DPP 2, CGP 3. Ini sudah masuk Bu, tinggal oke, siap. Ini belum memenuhi syarat yang belum cukup umur sebenarnya, lebih kreatif, inovatif. Umurnya belum, masa kerjanya belum cukup ya. Yang 2 sudah expired tapi PP bisa. Iya, ada luar PP aja. Ini ngomong-ngomong di luar konteks ya. Kenapa kok saya memutuskan untuk bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. A step back to see the truth around you. From a distance you can tell.
to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be